guru swasta sesungguhnya ya tidak berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena yang berkewajiban adalah pemerintah. Kemudian bisa terjun ke dunia politik, gimana ceritanya, Pak? Kalau ngimpi nggak ada yang ngimpi, saya nggak pernah ngimpi tuh jadi anggota dewan tuh. Mengabdikan diri saya di satu sekolah. Ke depan saya ingin punya sekolah, itu aja. Orang itu melihat anggota dewan yang terjerat kasus, ya kan? Pandangan orang negatif. Tapi kan kadang-kadang nilai setitik rusak susu belanga. Ada yang kita perjuangkan di Kota Tangerang Selatan itu. Salah satunya adalah insentif guru swasta dan madrasah. Namun belum kelihatan hasilnya. Tapi kan perjuangan itu terus dilakukan kan. Namanya perjuangan gitu ya. Halo guys, kembali lagi di Respublika Channel. Kali ini gue kedatangan seorang ya, pemerhati pendidikan yang juga politisi, wakil ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Mustofa. Apa kabar Bang Haji? Alhamdulillah, terima kasih. Baik-baik insyaallah. Oke, praktisi lebih tepatnya, saya praktisi pendidikan ya. Praktisi pendidikan, orang yang mempraktikkan. Iya. Lagi sibuk apa Bang? Ya sibuk melayani masyarakat. Nah, karena kan kita abdi masyarakat ya, kita anggota dewan, anggota DPRD ya. Berarti kita mewakili masyarakat. Nah, mewakili masyarakat, wakil rakyat. Tentu tugas utamanya adalah melayani rakyat. Wah, berat amat sih. Ya. Karena sesuai dengan tagline baru kita PKS sekarang. PKS bersama melayani rakyat kan gitu. Beliau PKS, juga politisi PKS. Gitu, lebih tepatnya lagi politisi ya, PKS sekarang kan ganti logo, Bang. Ganti logo dan juga ganti warna ya. Warnanya sekarang orange, warna jingga ya. Lebih segar gitu, jadi lebih bersemangat insyaallah. Pak, Bang, kenapa sih dibilang praktisi pendidikan? Bisa jelasin nggak Bang? Basically saya guru ya. Saya pernah mengajar di TK. Saya juga pernah ngajar di SD. Saya ngajar di SMP, ngajar di SLB. Saya pernah juga menjadi seorang pendongeng. Jadi ya ngajar di TPA. Jadi saya basic saya adalah seorang guru. Maka saya lebih dikenal sebagai praktisi pendidikan. Banyak orang yang tahu saya guru ya. Balas sedikit orang yang tahu kalau saya juga sebagai anggota dewan gitu. Mantap ya Pak. Udah berapa lama Pak? Saya ngajar dari tahun 2002 ya. Dari tahun 2002. Belum lama sih ya. Masih banyak orang yang mengajar sudah puluhan tahun. Sekitar 18 tahun lalu lah saya mengajar ya. Sekarang pun masih tetap berada di ranah pendidikan. Masih mengajar walaupun tidak setiap hari ya. Kalau sekarang sudah ada aktivitas yang lebih penting ya. Bukan artinya pengajar itu tidak penting. Ada tugas tambahan lah ya artinya. Ada tugas tambahan, jadi gurunya tidak formal di sekolah. Namun sesekali juga datang ke sekolah. Sesekalinya kapan Pak? Sebulan, 2 bulan? Sebulan sekali, menyapa anak-anak, memberikan motivasi, menyapa guru. Kalau dulu saya mengajar anak-anaknya, sekarang saya memberikan motivasi ke teman-teman gurunya. Apa gitu. Motivasi yang diberikan apa? Di kita itu ada forum ya, jadi apa namanya? Kalau teman-teman tahu PGRI itu kan Kesatuan Guru seluruh Indonesia ya, persatuan gurunya ya. Tapi di Kota Tangerang Selatan ini ada juga forum-forum yang menjadi tempat diskusi teman-teman di sekolah-sekolah swasta dan madrasah. Kalau PAUD itu ada Himpaudi, TK ada IGTK, swasta semua ke mereka ya. Ada kalau SD ada FKSDS, kalau SMP ada FKS SMP gitu, FKKS SMP kalau SMP ya. Kalau SLB ada juga forumnya, forum sekolah khusus. Kalau di Banten ini nggak ada SLB, jadi namanya diganti dengan sekolah khusus. Di Serpong ada sekolah khusus Assalam. Di Pondok Aren ada Citra Anindya, ada Spektrum. Di Pamulang ada Muara Sejahtera.
di Ciputat ada Nurasi, ada juga di Pondok Aren juga yang saya bina ya, ada SKH Sahabat Kita. Nah, itu adalah salah satu ya dari beberapa sekolah-sekolah khusus yang ada di Kota Tangerang Selatan. Semuanya sekolah swasta. Apa motivasi yang diberikan apa, Pak? Maksudnya saya berkecimpung di dunia. Kan Bapak sekarang udah nggak terjun lagi ke guru-guru, gitu ke murid, tapi ke guru-guru memberikan motivasi biasanya. Tadi Bapak bilang seperti itu. Ya, ini Apa sih motivasi? sharing saja sih, sharing dan seringkali juga teman-teman guru juga ada aspirasi ya, aspirasi dari teman-teman guru kepada pemerintah. Nah, karena mereka merasa kalau sekarang teman-teman guru itu sudah ada keterwakilannya gitu di lembaga parlemen, yaitu seorang Mustafa gitu. Jadi ya enak gitu kalau ngobrol sama teman kan enak. Kalau kita mengaspirasikan aspirasinya sama orang yang memang basically tidak seorang pendidik, bukan seorang guru, kan ngomongnya juga canggung gitu. Tapi kalau sama kita tahu betul apa permasalahan guru karena kita juga puluhan tahun sebagai seorang guru gitu. Gitu, Pak. Biasanya apa aspirasinya apa, Pak? Ya, Terkait kesejahteraan paling umum. kesejahteraan pasti ya. Terkait tentang apa namanya? Ya regulasi-regulasi dalam pembelajaran. Apalagi sekarang dalam masa pandemi seperti ini. Usulan bagaimana tentang pembelajaran daring, pembelajaran luring dan lain-lain lah. Banyak yang memang dipertanyakan dan apa namanya? Dibutuhkan sharing lah, dan saya sebagai orang yang memfasilitasi. Misalnya teman-teman pengen ngobrol juga dengan dinas pendidikan, nanti kita fasilitasi bagaimana koordinasi dengan dinas pendidikannya. Nah itu aja, Pak. Sejauh itu saja. Sementara ini itu. Kemudian bagaimana Bapak memperjuangkan aspirasi-aspirasi mereka dan sudah ada yang berhasil belum, Pak? Dalam tanda kutip. Perjuangan kita ketika kita menjadi bagian dari forum komunikasi sekolah swasta. Ada yang kita perjuangkan di Kota Tangerang Selatan itu. Salah satunya adalah insentif guru swasta dan madrasah. Kita perjuangkan, namun belum kelihatan hasilnya. Tapi kan perjuangan itu terus dilakukan kan. Namanya perjuangan gitu ya. Alhamdulillah. Nge-PHP kan, Pak? Nge-PHP? Enggak lah. Oh, enggak Kita PHP. sih harap. Kita sih berpikirnya bukan PHP, tapi itu adalah bagian dari ujian. Gitu. Bedanya PHP sama ujian apa? Ya, tipis-tipis gitu. Tapi alhamdulillah, ketika saya menjadi anggota dewan pertama kali ya di tahun 2019 kemarin ya, ketika rakor pertama saya koordinasikan dengan dinas pendidikan. Alhamdulillah akhirnya dinas pendidikan setuju untuk diadakan insentif guru swasta, dan di tahun 2020 ini terwujud. Senang saya, alhamdulillah di bulan ini loh, ini di bulan Desember ya. Bulan Desember ini cair, sudah ada, walaupun memang nominalnya belum besar ya, nominalnya 1 bulan 250.000, tadinya nggak ada. Tapi tahun ini alhamdulillah saya senang sekali, artinya perjuangan saya ini tidak sia-sia di parlemen. Ada apa namanya insentif guru itu untuk guru PAUD, TK, SD, SMP, madrasah terwujud. Ada di tahun ini. Alhamdulillah, walaupun cuma dapat 3 bulan saja karena kan dana yang kemarin kan terrefocusing COVID ya. Jadi bulan Oktober, November, Desember. Insyaallah ini menjadi hadiah buat guru ya. Mudah-mudahan guru semakin termotivasi untuk memberikan pembelajaran terbaik buat murid-muridnya. Dari Pemda, Pak? Pemda. Oh, kan ada tuh bantuan dari pemerintah pusat juga untuk para guru-guru yang terkena COVID. Ini khusus Pemda lah ya. Itu Pemda. Ini perjuangan kita. Yang perjuangan kita kalau guru yang masuk kategori di apa namanya COVID itu kan ya di ketika COVID saja. Kita kan lihat, kita kan optimis nih tahun 2021 insya Allah COVID sudah nggak ada nih. Nah kalau bantuan COVID kan belum tentu ada. Tapi kalau seandainya perhatian dari Pemda terhadap guru swasta yang ikhlas, mereka itu kan bukan pegawai negeri. Mereka itu kan tidak berkewajiban untuk, sesungguhnya ya, tidak berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena yang berkewajiban adalah pemerintah. Tapi mereka ikhlas membuat yayasan, membuat sekolah untuk membantu pemerintah, membantu pemerintah menyelesaikan pendidikan bagi masyarakatnya.
Akhirnya tahun ini terwujud dengan perhatian dari Pemda dengan adanya insentif guru swasta dan madrasah. Sampai Desember, Januari ada lagi, Pak? Insya Allah mudah-mudahan kita kawal terus, kita sampaikan aspirasi ini. Insya Allah teranggarkan di tahun 2021. Itu Bapak lobby-lobby juga nggak, Pak? Biar bisa gol. Apa sekedar ngomong normatif misalnya? Ya nih kita ada aspirasi. Biasanya kayak gimana sih, Pak, lobby-lobbynya? Ya, ini kan aspirasi kita sampaikan kepada dinas terkait dan disampaikan juga oleh teman-teman di Komisi 2. Komisi 2 itu kan bagian kesejahteraan ya, kesejahteraan masyarakat ya. Ada juga koordinasinya dengan salah satu OPD-nya Dinas Pendidikan. Disampaikan, lalu di badan anggaran terbahas, lalu ada anggarannya, ya sudah. Gitu ya. Gitu. Jadi ini Bapak ngedorong kerja kolektif dan alhamdulillah Ya, alhamdulillah. Ya artinya kan kita mendorong, kita mengawal dan responnya positif dari dari Dinas Pendidikan pun dianggarkan, kita kawal, selesai. Nah, kalau seandainya usulan ini tidak tersampaikan seperti yang tadi saya sampaikan tadi di awal, kita udah berjuang kan dari beberapa tahun yang lalu ya, tapi kan mungkin karena ada yang prioritas lain sehingga belum teranggarkan juga. Maka di akhir ini teranggarkan dan terrealisasi. Ini menjadi hadiah terbesar ya di akhir tahun ini, dan saya juga senang juga, alhamdulillah perjuangan kita berhasil. Ada berapa guru, Pak? Wah, detailnya saya agak lupa ya, ada berapa ribu guru ya yang Tapi dapat ribuan ya, guru, Pak. Luar biasa Pak Mustafa nih. Tuh, Pak Mustafa berhasil melalui lobby-lobby, Pak ya. Ya, komunikasi lah. Oh, Kadang-kadang kalau lobby-lobby itu kesannya gimana gitu. negatif. Enggak, kan lobby-lobby kan buah ya. Bukan. Bapak puluhan tahun, belasan tahun di politik. Guru. Sebagai guru kemudian bisa terjun ke dunia politik, gimana ceritanya, Pak? Kalau ngimpi nggak ada yang ngimpi. Saya nggak pernah ngimpi tuh jadi anggota dewan tuh. Nggak pernah terbayang gitu ya. Nggak pernah juga punya planning menjadi anggota dewan. Planning saya itu yang ada di pikiran saya pengen sekarang saya ngajar, saya mengabdikan diri saya di satu sekolah. Ke depan saya ingin punya sekolah, itu aja. Terpikirnya demikian gitu. Sederhana ya? Sederhana saja ya. Nggak pernah terpikir menjadi seorang politisi. Cuma karena dorongan teman-teman ya, saya aktif di organisasi, di forum komunikasi sekolah swasta ya. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, tepatnya di sekolah SD ya. Saya ketua forum komunikasi sekolah dasar swasta, Tangsel. Lalu teman-teman mendorong, kayaknya butuh sosok yang ada di parlemen. Gitu Bang Daus. Jadi butuh sosok yang ada di parlemen sehingga komunikasi kita enak gitu. Kalau mau mengaspirasikan apa yang guru inginkan. Akhirnya teman-teman mendorong tuh Bang. Dorong teman-teman. Tadinya sih teman-teman ada yang bilang, udah kita daftarin ke partai ini, ke partai itu. Saya senyum-senyum aja. Namun nggak lama PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera menawarkan saya untuk menjadi calon anggota dewan. Saya sampaikan kepada teman-teman tuh ada PKS, ada partai yang meminta saya untuk menjadi calon anggota dewan. Nah, karena teman-teman yang minta, teman-teman yang bertanggung jawab, saya bilang gitu. Ini benar teman-teman yang minta? Iya. Bapak nggak tertarik sama sekali di politik? Tak terbayang awalnya. Nggak terbayang apa nggak tertarik, Pak? Iya, kalau tertarik sih karena kita punya tujuan baik untuk masyarakat ya, akhirnya ya bismillah. Tapi kan banyak yang beranggapan politik itu kejam. Bener kan? Ya, kalau semuanya berpikir demikian, lalu untuk apa adanya lembaga parlemen ini, lembaga perwakilan rakyat? Tapi benar nggak sih itu anggapan itu? Kalau seandainya orang bilang, kan banyak orang juga yang baik di parlemen itu, banyak orang soleh, banyak orang yang, kalau seandainya kan sekarang gini loh, orang itu melihat anggota dewan yang terjerat kasus, ya kan? Yang terkena hukum, akhirnya kan begitu. Pandangan orang negatif. Tapi kan kadang-kadang nilai setitik rusak susu sebelanga. Yang berbuat itu tidak banyak, tapi memberikan dampak negatif saja terhadap anggota dewan gitu. Banyak juga lah yang baik-baik di anggota dewan itu. Kayak Bang Daus cocok nih jadi anggota dewan kayaknya. Banyak lah yang baik-baik. Kan nyaman tuh jadi guru, sederhana, mimpinya cuma sederhana, bisa ngajar kemudian punya yayasan kan, yayasan pendidikan.
terjun ke politik dengan situasi yang nggak pasti. Politik kan nggak pasti, Pak. Itu kenapa? Apa karena pengen... Ada satu orang yang membuat saya semakin termotivasi. Apa? Ketika saya pulang dari masjid ya, dia bilang begini ke saya, Bang, oke, sekarang situ bisa memberikan kemanfaatan kepada orang-orang di sekolah, karena sekolah yang saya ajar itu gratis ya buat anak yatim ya. Sekarang misalnya ada 10 anak yatim yang dibina. Tapi kalau bisa menjadi anggota dewan, bisa berapa anak yatim yang bertambah? Terus bisa berapa orang yang bisa lebih yang bisa lebih mendapatkan hasil yang bermanfaat dari Anda menjadi anggota dewan. Itu yang menjadikan saya termotivasi. Oh iya juga ya. Kalau sekarang saya bisa beramal soleh 5 misalnya, mudah-mudahan ketika saya menjadi anggota dewan, saya bisa beramal soleh 8. Nah gitu, itu yang memotivasi saya. Berlebihan nggak ini, Pak? Beneran. Beneran, bukan dibuat-buat ya, ngapain kita dibuat-buat. Nggak, ini beneran. Makanya kan saya itu caleg yang tidak diunggulkan loh. Saya nomor urut 6. Nomor nggak jadi lah, Pak ya? Ya nggak bisa dibilang nomor nggak jadi sih. Kok karena bisa? ketika kan nggak diunggulkan. Terus nomor 6 kan jarang loh orang dapat nomor. Bisa jadi. Ya gini loh. Bapak cek aja coba Sedapil Setangsel ada nomor Ya mungkin ada juga lah, ada juga yang nomornya nomor bawah, tapi jadi gitu ya. Orang tuh kan biasanya nomor urutnya 1, 2, yang diunggulkan kan gitu, 1, 2, 3 gitu, 1, 2, 3 yang diunggulkan. Nah, sedangkan saya kan bukan nomor unggulan, nomor tengah. Tapi saya berpikir begini, yang penting kita dapat tiket. Kalau dapat tiket berkompetisi, itu sudah bagian dari kemenangan. Kalau saya nggak dapat nomor urut, bagaimana saya mau menang? Ya orang nggak ada nomor urut, tapi kalau saya dapat nomor urut walaupun 6, tapi ada peluang untuk menjadi seorang yang bisa memenangkan pertarungan. Ya, kompetisi menjadi anggota dewan. Tapi emang dulu niatnya nyalek aja apa harus menang? Saya itu ketika melakukan sesuatu dan saya anggap itu baik, maka saya akan totalitas dalam melakukan sesuatu itu. Wah, omongan politician ini. Emang bener. Coba satu hari saya bisa sampai 15 sampai 20 titik. Nggak capek kan? Ya, karena kita bawa enjoy ya, asik-asik aja. Asik-asik aja saya dapat 1 titik, ke titik lain, ya senang-senang aja. Senang aja. Ya begitu Bang Daud. Bukan dibuat-buat, emang kalimat emang demikian kondisinya gitu ya. Oh begitu. Ya mudah-mudahan ya bisa memotivasi orang lain juga. Saya bilang ke guru-guru begini, tahun ini memang sedang diberikan amanah oleh Allah saya untuk menjadi anggota dewan. Tapi kan bisa jadi nanti teman-teman juga gitu loh. Ini bisa. Beneran omongan dari dalam hati ngomong begini. Oh benar. Oh, gitu. Karena kemarin juga ada beberapa kepala sekolah yang jadi caleg juga. Gagal dari partai lain. Gagal. Karena apa? Ya karena belum takdirnya. Karena belum takdirnya jadi. Jadi menurut saya, ketika mereka gagal, kalau mereka ingin berkompetisi lagi, intinya bukan karena ingin kekuasaan, tapi ingin pengabdian, bisa saja nanti ada peluang untuk jadi. Kan ada juga dong, ada juga lah cerita yang caleg pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, keempat jadi gitu ya. Sampai 4 kan berarti 20 tahun dia berjuang. Ada juga yang macam-macam lah, artinya peluang itu selalu ada. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah gitu ya. Subhanallah, luar biasa. Biasa di luar. Gitu Bang Daud. Hasilnya kan sekarang udah 2 tahun lah ya, 22 tahun di DPRD. Kemudian, 2 tahun. 2 tahun apa setahun sih? Setahun. Ya jalan 2 tahun lah. Artinya efektifnya sebenarnya Oktober, November, Desember, setahun setengah lah. 5 bulan karena kan sisanya ada COVID. Iya. Nah, seperti apa Pak Bapak untuk mensiasatinya? Apa tuh mensiasati apa? Ya, biar hubungan dengan komunikasi dengan warga bisa terus berjalan. Sedangkan sekarang ada pembatasan kan? Pembatasan gimana Pak? Sekarang itu kan sudah banyak media ya. Media sosial banyak. Sekarang kita ketemuan aja nggak mesti harus
tatap langsung ya, nggak mesti harus offline ya, online juga bisa. Kemarin saya membersamai teman-teman di Rumah Inisiator Pendidikan. Teman-teman Rumah Inisiator Pendidikan mengundang saya untuk webinar bersama salah seorang komedian yang asli Tangsel, Narji ya. Luar biasa itu. Webinar biasanya kan ngebosenin ya. Biasanya kadang-kadang gitu ada yang ngebosenin. Ngebosenin kali? Iya kadang-kadang. Tergantung temanya ya? Iya tergantung temanya. Tapi kemarin itu 2 jam saya webinar bersama Narji, pesertanya 500 orang, yang waiting list itu banyak, yang nunggu ada yang keluar, dia masuk, Masya Allah. Tahu begitu, kita pakai Zoom meeting yang kapasitasnya 1000. Ngomongin apa? Pendidikan, ngajar, guru. Ngomongin tentang guru mengajar dengan humor ya. Kenapa? Karena sekarang kan guru kalau seandainya tidak bisa mensiasati pembelajaran, nggak mahir dalam mengolah strategi manajemen kelasnya, nggak balik lah gitu ya. Bete loh. Daring, dia ngomong, anak-anaknya nggak tahu lagi ngapain gitu kan. Kadang-kadang pakai seragam, atasannya doang, bawahnya enggak gitu kan. Kan bisa jadi begitu gitu. Jadi belajar di rumah ini sudah mulai menjenuhkan bagi anak-anak, mulai menjenuhkan bagi guru, juga membuat orang tua juga jadi jenuh gitu. Maka bagaimana supaya kita ngajar tuh enjoy, makanya ada humor-humor. Narji itu kasih materi luar biasa, 2 jam. Apa komentar peserta? 2 jam nggak kerasa katanya gitu. Nah, jadi itu cara-cara kita menyapa sekarang. Kemarin terakhir saya juga mencoba juga masih dengan Rumah Inisiator Pendidikan, menyapa teman-teman yang sekolahnya ini, yang putus sekolah ya, ataupun yang mereka sekolah di homeschooling, dengan Abizar, dengan anaknya Ustadz Jepri Al-Bukhari ya. Nah, kemarin juga ada acara demikian untuk anak milenial gitu. Gitu Bang Daus. Jadi menyapa dengan berbagai macam media, sekarang sudah banyak media sosial dan lain-lain. Yang mudah-mudahan bisa tetap berada di hati masyarakat ya. Lagi-lagi PKS bersama melayani rakyat. Oke dah kalau gitu Pak ya, makasih. Siap. Pemirsa itu tadi obrolan dengan Pak Haji Mustofa, semoga bisa memberikan inspirasi dan bye.